Nggak bisa di sini kalau nyalek, Mang. Minimal lu harus ngebintangin 6 FTV dulu. Di sini kampanye, kita mau bikin transum. Halah pret katanya. Mana nggak ada di SCTV? Iya, kali ini kita lagi masuk ke Tol Jor 2 karena kita mau berangkat. Kita mau bikin video ngebahas nih kota di timur Jakarta. Kemarin kita udah bahas soal Maja. Maja itu kota di barat Jakarta. Sekarang kita melipir ke arah sebaliknya. Kita mau ke sebuah kota yang mana kota ini merupakan kawasan industri, tapi banyak banget komplek-komplek klasternya. Ini kawasan digawangi oleh 3 developer berbeda. Dari Jababeka, Lipo, sampai ke Sinarmas. Tepat sekali ini kota adalah kawasan Cikarang. Cikarang ini kan merupakan kawasan yang tadi gue bilang industri, banyak pabriknya. Bahkan pabrik Barbie di global aja nih, pabriknya itu di Cikarang. Jadi kalau ada orang Belgia nih main Barbie, itu Barbie-nya buatan Cikarang. Nih kawasan industri besar, nggak main-main ini. Dan bahkan Cikarang itu saking majunya, dia itu menggendong perekonomian Kabupaten Bekasi. Makanya jangan heran, kantor bupatinya adanya di Cikarang, di sekitaran Delta Mas lah. Nah ini tadi kita berangkat dari rumah gue di Jakarta Selatan pinggiran. Kita berangkat lewat Tol Jor 2, kurang lebih 60 kilo. Sama jauhnya kayak ke Maja, cuman jauh lebih cepat karena udah ada tol. Tolnya ini mantep, Jor 2 ini top banget emang. Dulu sebelum ada Jor 2, kalau gue pengen ke Cikarang ya jauh lewat Tol Jor 1, macet gitu loh. Sekarang ini mantep, meskipun tolnya mahalnya gurih banget. Keluar Cibitung langsung naik MBZ, Pak. Oh. Enggak lah, nggak bisa. MBZ itu kan adanya di KM berapa tuh? KM 9 atau 10? Kita nggak lewat sana. Dan kita kalau mau ke Cikarang pun nggak bisa lewat MBZ karena turunnya itu di Kerawang Timur, kejauhan. Jadi udah pasti kita lewat bawah aja. Jadi emang kalau lu emang orang yang beredar di sekitaran Tol Japek ya, lu tahu betapa painfulnya kehidupan saat pembangunan MBZ. Tapi sekarang memang udah nggak semacet dulu sih. Dibandingkan sebelum adanya MBZ dan sekarang, memang sekarang kayaknya lebih damai apa enggak sih Mang Ajat? Ya kalau di weekday lebih damai lah buat ini ya. Setidaknya pasti MBZ-nya ya. Lebih damai lah ya. Ya. Tapi pas mulai nyatu lagi di Japek bawahnya itu ya biasanya agak mepet-mepet lagi sih. Ya, ini buat fun fact, Mang Ajat ini orang Kerawang Mang Ajat ya. Yoi. Jadi paham. Born and raised. Jadi paham banget soal Japek, paham banget. Lumayan paham. Sering main ke Cikarang nggak orang Kerawang? Circa 2000-an awal itu orang Karawang kalau pengen yang agak gaul dikit ke Cikarang. Orang Karawang kalau pengen gaul dikit ke Cikarang. Iya. Orang Cikarang kalau pengen gaul ya ke Jakarta dia. Itu dia. Jadi geser-geser gitu ya. Kalau Mekarta gimana Mang Ajat? Lu udah pernah ke Mekarta belum? Gue udah pernah. Pas launching di sono pernah manggung-manggung gitu ya. Bersama Keren amat lu. keren. Lu anak band. Anak band gitu ya. Kawasan Mekarta gimana? Bagus menurut lu? Menurut gua ya cukup bagus ya. Jadi nah ini mungkin nanti menarik juga buat dibahas ya. Mekarta tuh sebenarnya statusnya gimana sih gitu ya. Yang kita katakan, lihat lah, Mekarta ini kurang lebih di kawasan Lipo Cikarang, tapi dia tuh agak beda, namanya disebutnya Orange County gitu Mang. Iya, Dia keluaran di Cibatu di KM 33. betul. Nah kalau orang-orang Cikarang dulu kalau mau nonton bioskop pilihannya ke Maxbox dulu tuh. Dan kalau ngopinya Max Coffee gitu. Kalau di daerah Lipo Maxan semua tuh. Mungkin ada hubungannya sama developernya juga kali ya. Oh iya, itu punya developer semua. Tapi itu wajar, namanya perusahaan dengan chain yang besar tuh kan semuanya isinya punya dia. Ini kita lagi lewatin jalan tol yang lumayan mahal nih. Berapa duit sih ini? Nyampe ujung tuh kayaknya kalau nggak salah 60.000 tuh 60.000, gitu ya. buset dah. Udah bisa makan sehari itu. Bisa makan 3 orang di warteg. Bisa makan 3 orang. Sampai nih ya, mahal banget tadi kok. Tolnya itu 48.500. Terus didasari tadi 6.000 kalau nggak salah. Sekarang nih bayar lagi 9.500. Mahal banget dah. Nah ini kita begitu keluar di Tol Cikarang Barat. Kalau kita ke kanan itu Lipo, kalau kita kiri itu Jababeka. Tapi sebenarnya 3 kawasan developer itu nyambung-nyambung aja Mang ya. Iya. Bisa diputerin, ujung-ujungnya muncul di sini lagi. Betul. Kurang lebihnya begitulah. Terkoneksi.
terkoneksi. Coba kita mampir dulu cari kopi-kopi dulu kali Mang ya. Aneh butuh ngopi nih. Ngopinya americano 4 shot kalau aneh Mang. Buset, mau jagain bumi begini. Jadi sebenarnya Cikarang ini tuh lebih tepatnya disebutnya Lemah Abang ya. Tapi kenapa nggak disebutnya kawasan Lipo Lemah Abang gitu ya? Apa Jababeka Lemah Abang? Kenapa kayak nama Cikarang gitu loh? Kayaknya Nggak pede mereka nih, nggak pede. Tapi kok bisa macet emang ya di Cikarang? Ada apa sih nih? Ini kan hari kerja kemana ini? Ini Kalimalang nih ya? Bukan. Nah, kalau di Cikarang ini macetnya ngikutin jam shift kantor. Shift kantor, Iya. pabrik. Iya, pabrik. Nanti Oh. tergantung shift-shiftnya aja. Macet tuh misalkan ada shift 2 jam 2 kayak gitu. Oh, shift. Bisa tuh macet jam 2 tuh. Baru tahu tuh gue tuh. Hmm. Keren nih dinas LH-nya pakai bajai di sini. Di sini yang menang partai apa emang? Yang bisa gue jamin adalah ini adalah dapil yang dimenangi oleh artis biasanya. Cikarang, Kenapa Karawang. gitu ya? Kena nggak tahu deh, orang Jawa Barat suka artis sih kayaknya. Cikarang itu gabungnya sama sendiri atau sama Karawang Sama Purwakarta? Karawang kalau nggak Oh, salah. Karawang. Dapil DPR RI-nya ya. Karawang Cikarang atau enggak ya Karawang Purwakarta. Berarti nggak bisa di sini kalau nyalek, Mang. Wah, lu Salah gua. minimal lu harus ngebintangin 6 FTV dulu. Kalau mau menang di sini. Di sini kampanye, kita mau bikin transum. Halah, pret katanya. Mana nggak ada di SCTV? Masa sih begitu segitunya sih? Enggak ya, terlalu meremehkan. Iyalah, lu Enggak lah. Mat Esa nih parah nih, bukan gua ya. Ya udahlah, kita macet-macetan dulu, nanti kita sampai ke Jababeka. Ini kita mau arahnya ke golf kayaknya nih, Mang. Jababeka itu secara infrastruktur lumayan tuh. Lumayan ya. Ada lapangan golf. Emang Cikarang nggak ada Lipo? Emang Lipo nggak ada? Lipo kayaknya nggak ada deh. Terus satu lagi tuh itu Stadion Wibawa Mukti tuh masuknya dari Jababeka tuh. Jababeka bener. Ya, nanti mungkin bisa kita lewatin. Cuman emang kalau keluar daerah developer nih, kawasannya tuh Oh, langsung begini ya? Begini. Ya lawannya truk-truk logistik di. iya sih, bener tuh. Ini 12 roda tuh. Iya. Ini Welcome to Jababeka, bagus di depan tuh udah. Iya. Nanti tiba-tiba masuk Jababeka langsung nggak ada truk. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh masuk ke dalam kawasan ininya apa? Residensialnya. Iya. Wah. Gimana nih? Tuh, udah ada ramen, berarti udah Jababeka aja. Yoi, udah ada kebutuhan ekspat Udah Jepang ada kebutuhan berarti. ekspat. Iya. Cuma gini ya, nyampur ya sama truk ya. Bahaya gitu. Wah, lu lebay lu ah. Lebay gue ya. Lebay lu. Hidup itu udah ada takdirnya, Mang. Oh gitu. Kalau emang udah waktunya datang, udah. Oh, Nggak usah oke, kita oke. terlalu mikir-mikir bahaya-bahaya, Mang. Kenapa kalau komplek-komplek itu selalu pakai gambar kuda? Itu gue bingung tuh. Ah, Patung kuda nih, nah tuh. mungkin kita lihat dulu yang punya nih orang mana, Yi. Nah, ininya nih. Ini Living Plaza. Living Plazanya nih. Jadi kalau di Lipo, mallnya apa tuh gue lupa. Kalau di sini Living Plaza tuh. Yoi. Sebenarnya Setiap daerahnya punya mallnya. Ya. Living Plaza, ada Ion di Delta Mas. betul Di sekali. Lipo tuh namanya Mall Lipo atau apa? Gue lupa lah. Yang Lipo. tempat AO berhenti, ada tuh tempat AO berhenti. Lipo Mall sama City Walk kalau nggak salah. Oh, City Walk, benar City Walk Lipo Cikarang. Yes. Iya. Tahu-tahuan lu, Mang, hebat lu. Wah. Kan ini semalam gue bikin skripnya. Oh iya. Kawasan industri semi residensial ya. Belum masuk ke residensial gitu. Iya, masih ada. emang lu nggak tahu sejarahnya gimana, Mang? Sejarahnya di kawasan ini itu yang dibikin industrinya duluan, rumahnya iya. belakangan. Kenapa? Ya biar yang punya rumah nggak ngamuk. Kan lu udah tahu emang kawasan industri, jangan ngamuk dong kalau banyak Iya. pabrik gitu. Jadi udah- emang banyak truk, nggak boleh marah. Udah tahu konsekuensi. Udah tahu gitu ya. konsekuensi. Pinter developernya. Iya, Yang salah kalau bangun rumah dulu baru bikin industri. industri. Wah, ngamuk orang. Hmm. Rasa dizolimin kan. Jadi sebenarnya agak ini juga ya. Kawasannya kan kayak yang bersih ya. Tapi sebenarnya nanti kita cek dulu juga deh. Ininya secara kualitas udara Oh iya, gimana gitu. boleh. Nah, ini contoh hotel mahal di sini gue inget nih, namanya kayak Grand Zuri gitu tuh. Namanya sering terlihat. Wah, ini gimana? Ngaku tukang ngopi tapi kopi Jeko. Ya emang harusnya kopi apaan dong? Kurang sah gitu. Harusnya kan kopi Liong, kopi apa gitu. Soalnya belum pada buka.
Jadi jam 8 ini yang buka baru sedikit, nggak banyak. Tapi ini lebih baik dibandingkan waktu kita ke Maja. Di Maja kata mbaknya, itu toko makanan buka jam 11. Jadi memang di Maja itu beda GMT Pak, beda waktu Pak. Ya di sini masih oke lah. Iya. Cikarang ini mulai ramai kurang lebih sekitar 3 dekade terakhir lah, Mang. Sejak adanya tol Japek itu ngebantu banget. Akhirnya developer tuh mulai ngebuka klaster dan akhirnya orang pada beli tuh. Jadi kalau mau ngomongin sejarahnya kurang lebih ini sama juga dengan daerah Maja kemarin. Tidak terlepas dari campur tangan Orde Baru. Jadi emang sebenarnya suka nggak suka sama Pak Harto, kita harus mengakui dia adalah bapak pembangunan Indonesia. Karena emang di zaman dia itu banyak sekali kawasan-kawasan baru yang dibuka dan dicanangkan. Meskipun tidak semuanya berhasil dibangun. Di tahun 70-an pemerintah itu udah paham bahwa nih di masa depan nanti urbanisasi itu bakalan makin masif, orang bakalan tinggal di kota dan Jakarta one day nggak akan nampung lagi. Sejak dulu mereka paham. Ya makanya akhirnya dibangun tuh kota-kota baru dengan kawasan-kawasan industrinya juga supaya apa? Supaya orang nih nyebar. Ya kalaupun dia mau ke kota dari kampung nih, dia pindahnya itu nggak harus ke Jakarta. Harapannya itu kan dari kampung bisa ke Cikarang, bisa ke sekitaran barat Jakarta juga. Nah pertanyaannya kenapa yang dipilih itu Cikarang? Kenapa bukan Cibarusah? Kenapa bukan Babelan Utara? Jawaban simpelnya adalah karena Cikarang itu lokasinya ada di Pantura. Jadi gampang, udah strategis. Dan bisa dibilang pada zaman itu Cikarang pun tanahnya juga masih murah dan tanahnya itu relatif datar yang artinya gampang buat di-develop lah. Ya kurang lebih kalau lo intip geografisnya di Cikarang itu dia di tengah-tengah. Atasnya itu banyak pertanian pada zamannya. Di selatannya dia banyak bahan baku buat industri lah. Lo nyari batu ya di selatannya Cikarang tuh. Dan karena di bagian selatannya itu juga merupakan kawasan yang lebih tinggi, dia itu buat cari-cari hasil-hasil dari pertanian hortikultural juga banyak di sana. Jadi strategis, mantap. Nah pada tahun 76 Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi menetapkan sekitar 5.000 hektar lahan di wilayah Cikarang sebagai bagian dari zona urban Jabotabek. Jadi kawasan ini memang dirancang untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang besar banget karena tadi lahannya itu 5.000 hektar. Direncanakan sejak tahun 70-an dibikin kawasan industri meskipun pada ujungnya sih baru digarap oleh developer di tahun 80-an lah. Nah tadi momentum ramenya itu setelah tol Japek dibangun tahun 88. Setelah tol Japek lu ngomongin infrastruktur logistik buat truk keluar masuk jadi lebih gampang. Di situ Cikarang mulai meroket namanya. Hampir semua kawasan industri di sekitaran Cikarang itu tumbuhnya mengikuti jalur tol Japek. Tadi kan kita pertama masuk ke Jababeka. Jababeka ini merupakan kawasan yang didevelop pertama kali. Nah pas Jababeka udah berhasil, baru tuh mulai masuk selanjutnya adalah Lipo. Lipo bangun Lipo Cikarang. Yang paling terakhir adalah Deltamas. Deltamas itu kalau kita lihat sekarang ya bisa dibilang kategori yang paling sepi lah. Kenapa? Karena memang dia yang paling muda umurnya. Dan dari 3 developer berbeda tadi, mereka itu masing-masing punya kawasan industrinya sendiri. Kenapa? Karena emang konsepnya di Cikarang adalah kawasan industri. Sebenarnya begitu. Yang klaster-klasternya itu ngikutin aja. Makanya strategi Jababeka itu pada awalnya bangun kawasan industrinya duluan. Klasternya itu belakangan supaya orang nggak pada ngamuk. Ya, tadi kita ngobrol sama Ajat kan. Kalau misalnya Mang Ajat beli rumah nih, lo beli Mang misalnya di Cibarusah lo beli. Tiba-tiba 10 tahun kemudian muncul pabrik di sebelah rumah lo pasti ngamuk kan. Makanya yang dibikin pabriknya duluan. Jadi kalau kita mau summary-in, Jababeka itu punya kawasan perumahannya sendiri. Dia juga punya kawasan industrinya sendiri. Lipo punya Lipo Cikarang sekaligus kawasan Delta Silicon. Nah, Sinarmas dia bangun Deltamas sekaligus kawasan industri namanya GIIC, Greenland International Industrial City. Nah, tapi kalau ngomongin kawasan industri di Cikarang itu tidak semuanya dibangun oleh developer 3 tadi. Karena banyak juga kawasan industri yang dibangun oleh developer lain yang nggak punya perumahan. Jadi emang di sini banyakan kawasan industrinya. Sekilas gue lihat begitu. Di sini ada Egypt, di sini ada MM2100, ada BIIE. BIIE itu singkatan dari Bekasi International Industrial Estate yang dulu dikembangkan bersama Hyundai itu. Makanya jangan heran di sini banyak orang Korea. Tadi ada kawasan yang bangunnya itu bareng Hyundai. Memang di sini Korea banget, pabrik Korea banyak di mari. Dan Cikarang itu tahun 2011 makin ngetop. Kenapa? Karena pabrik Hankook muncul di sini. Lu kalau mobil punya Hyundai, kemungkinan besar bannya sih Hankook ya. Kalau gua tuh ban gua Hankook. Dan kalau kita ngomongin soal ekonomi nih, Cikarang ini nge-carry perekonomian di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu luas, dari utara nempel ke laut sampai ke bawah, gede banget. Tapi ekonominya itu kebanyakan dari sektor industri. Sektor industri pengolahan itu menyumbang kurang lebih 77% PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2024. Dan kebanyakan dari sini, kawasan sekecil Cikarang ya sangat nge-carry Kabupaten Bekasi. Jadi kalau one day ada pemekaran, pasti bakalan chaos tuh. Karena banyak banget perusahaan multinasional yang punya pabrik di Cikarang. Dia bangun di Cikarang dan barang jadinya itu didistribusikan ke pasar global. Ya udah, abis ini kita mau move on, kita mau pindah ke Lipo Cikarang karena di sini udah cukup berisik nih. Udah ada ibu-ibu lagi senang mulai berisik, kita mesti cabut. Jababeka sekilas ini gue lagi di Hollywood Junction. Jababeka ini luasnya kurang
lebih 5.000 hektaran lah. Dan ini merupakan kawasan developer yang paling luas dibandingkan Lipo sama Sinarmas punya. Di Jababeka ini yang paling ikonik adalah mallnya itu dia punya Living Plaza. Setiap kawasan punya mall masing-masing ya. Dan di sini itu yang paling khas adalah dekat stadion. Kedua adalah dia punya PU. PU ini Presiden University. Gue punya beberapa teman yang dia itu lulusan PU ya. PU kampus bagus juga. Kampus yang internasional bukan sih? Ya, kayaknya iya. Karena teman gue itu banyak dia orang Serpong, orang Jakarta, sampai ngekos tuh buat kuliah di PU. Wah, di sini juga enak di Jababeka nih, terutama di Hollywood Junction. Ini Hollywood Junction nih. Ada Trans Jabodetabek. Ada Trans Jabodetabek, keren ya? Iya. Sampai sini loh. Kerjaannya Mas Pramono Anung. Kita kan sales ya. Kemarin itu kita belum nemu ya orang pinter yang bisa nyembuhin Abah. Ini Abah kasihan makin sakit ininya, kelingkingnya. Ditolak janda, sakit hati. Kita sudah sampai di Stadion Wibawa Mukti. Stadion kebanggaannya orang Cikarang. Dan kadang-kadang Persija main di sini aja ya. Yoi. Gak tahu nih, gue nggak paham bola soalnya. Antara Patriot, Wibawa Mukti. Oh. Dia tuh biasanya Gede ya, bagus ya. gede. Hebat nih. Dan pasti sih jadi tempat olahraga orang ya di sini. Keren. Nah ini nyebrang sini Ji, kita langsung Ini nyampe Cibatu. ke Meikarta nih. Oke, tapi Meikarta ntar terakhir lah. Kita mau ke Delta Mas. Delta Mas dulu, ntar baru ke Meikarta, baru kita ke Lipo kali terakhir ya. Ntar kita lihat lah gimana alurnya. Nah, Keren ya. masuk langsung Orange County. Welcome to Orange County. Karena berarti banyak kebun jeruk apa gimana? Apa ya Orange County itu? Itu udah kayak ini, udah kayak US ya, pakai county-county itu ya. Gila ya, di sini keblinger kebelet US apa gimana? Kebelet US sih, kebelet Hollywood. Kebelet Hollywood. Kira-kira orang yang tinggal di Meikarta kerjanya di mana Ji? Kerjanya ya di Mattel, Pak. Sekitaran sini gitu ya? Harusnya iya ya. Kalau kerja di Jakarta nggak tahu nih, gue belum tahu kan. Nih, Iya. ini udah kayak di Cyberpunk, Pak. Iya bener. Udah kayak kota-kota di Cina tuh, kota-kota masa depan. Iya. Emang keren gitu. Nah, kita coba keluar nanti di Meikarta. Emang kayak di luar negeri sih rasanya sih. Bener deh. Berasa dekat ya kemana-mana ya. Berasa kenapa begitu? Soalnya kan ini ada beberapa tower jaraknya deket-deketan. Dulu katanya rencananya mau dibangunnya sampai 100 tower Ji. 100 tower. 100 tower. Yang tinggal siapa itu, Mang? Yang tinggal orang sekitaran sini. Lurus Delta Silicon. Itu kawasan industri punyanya Lipo. Ntar UNJ dari sana tuh, UNJ, Mang. Betul. Gila ya. Oh, ada Central Park-nya, keren ya. Iya. Kayak di New York. Ada ininya, ada danau luas banget. Bener, Mang. Benar, nanti Udah kita pernah. Udah pernah. Udah pernah kita ya. Hebat aja. Banyak tahu, Mang Ajat. Yo. Kosong ya? Kosong, euy. Bener-bener belum digarap. Artinya mungkin kalau beli rumah di sini sekarang harganya bisa naik. Bisa jadi. Nggak pasti sih. Sebenarnya jarak Delta Mas ke Sudirman sama BSD Jatah ke Sudirman itu jauhan BSD 3 kayaknya ya. Itu kan 30 kilo. 30 kilo kalau ke Lebak Bulus ya, ke rumah gua kan. Ke Sudirman tambah lah 15 kilo kali ya. Iya, berarti kan kalau orang BSD 3 dia kerja di Sudirman itu kan 40 kiloan. Orang sini 40 kiloan juga kan? Kurang lebih. Ya. Tapi kenapa lebih berkembang BSD 3 gitu, gue yakin ke depannya dibandingkan sini. Kenapa orang lebih prefer ke selatan Jakarta gitu ya? Padahal secara industri kan di sini lebih masif ya. Padahal secara industri di sini lebih masif. Ya, itu masalah branding gue rasa, karena BSD itu bisa mengemas brandingannya dengan super eksepsional gitu. Iya sih. Nah, ini tempat AO. Tuh AO tuh, ini bis AO. Orang Cikarang kalau dia mau ke Jakarta banyak yang naik AO Group. Nah, ini
sekarang gue lagi di Lipo Cikarang, tepatnya gue lagi di City Walk. City Walk ini tempat orang naik bis AO kalau dia mau ke Jakarta. Kalau di Lipo ini ada 2 mall kurang lebih ya, City Walk ini sama Mall Lipo Cikarang. Nah kalau di Lipo ini vibes-nya lebih adem karena pohonnya lebih banyak dibandingkan Delta Mas, dibandingkan Jababeka. Dan di Lipo ini merupakan tempat yang paling banyak restoran Koreanya. Lo bisa lihat lah, artinya di sini banyak ekspat yang tinggal. Ada Myeonggangmyeon, ada Bornga, ada banyak deh. Gue juga lupa. Gue juga bukan pemakan makanan Korea soalnya gue nggak hafal nama-namanya tuh. Cuman ya karena lidah gue lidah Indonesia, jadi gue makannya nggak bisa makan Korea. Pertama karena mahal, kedua karena kurang pas aja. Kita lebih pas makannya dapur Solo gitu Mang aja deh, supaya mendapatkan kemampuan politik setara orang-orang Solo gitu Mang, supaya win rate-nya 100% gitu. Nanti abis ini kita mau ke segmen terakhir, kita mau mampir di Meikarta di Orange County karena itu lebih seru dibandingkan di Lipo. Ya gini-gini aja sih, nggak gimana-gimana. Nah ini sekarang kita udah di pemberhentian terakhir di Meikarta. Meikarta ini merupakan bagian dari Lipo Cikarang, iya apa enggak ya? Atau kota sendiri Meikarta ini? Tolnya itu keluarnya bukan di KM 28 tapi di KM Cibatu 3433 ya. Ini kita di bagian Distrik 1 yang udah jadi nih. Ini bener-bener kayak kota futuristik kayak di Tiongkok. Ada banyak apartemen. Apartemennya itu gede-gede, bener-bener beda gede lah sama macam apartemen Kalibata. Ini kayak lebih jumbo aja gitu loh. Bener-bener ke kota masa depan gitu. Meikarta mulai dibangun di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Zaman gua masih kuliah tuh. Udah mulai dipasarin. Klaimnya itu total luas 500 hektar, tapi belum digarap semua. Dan gue denger ada sekitar 30 hektar yang dihibahkan buat negara untuk dijadikan program 3 juta rumahnya Prabowo. Jadi ntar ada bagian yang dia rumah vertikal, rusun, tapi harganya murah karena negara yang bangun. Cuman tanahnya dikasih ke negara oleh si Lipo ini. Nah, tapi ini di sini yang gue lihat sih cukup rame ya, nggak sepi-sepi amat lah. Ini cukup rame dan parkirannya penuh. Ini tempat nongkinya sih lumayan rame ya. Buat ukuran hari Kamis jam 1 nih. Ya intinya nggak kayak hantu lah. Dagang di sini nggak sepi-sepi amat itu. Ini kayak semacam di Campville kayak Avenue of Stars-nya. Bahkan beberapa tenannya ada yang mirip gitu. Ya ada buat nobar-nobarannya lah. Cukup rame sih. Tapi kalau gue suruh bandingin Mang Ajat ya, daripada tinggal di Maja kemarin ya mendingan di sini kalau gue sih. Tergantung konteks juga, kerja di mana gitu kan. Tapi gue masih penasaran yang beli di sini tuh siapa. Karena kalau emang ini keisi penuh, kayaknya kurang rame. Jadi feeling gue ini memang laku mungkin, tapi okupansi mungkin nggak penuh karena yang beli kemungkinan besar pasti investor kebanyakannya. Kalau kita mau yang paling enak buat tinggal ya, secara sosial nih, tinggal itu di daerah yang okupansinya tuh tinggi. Jadi kehidupannya itu lebih vibrant. Kalau misalnya kebanyakan yang beli daerah lo itu investor, cenderung akan sepi karena investor itu pasti kan nyewain belum tentu keisi. Contoh kalau di komplek rumah gua itu kebanyakan yang beli memang pengguna user, makanya lebih vibrant gitu. Ya kalau ngomongin Transum sih di Cikarang, Transumnya ya paling semuanya arahnya ke Jakarta tadi tuh. Ada Trans Jabodetabek, ada AO, ada apa lagi ya? KRL itu adanya di Cikarang. Cikarang itu jauh dari sini. Dekatnya lebih ke Lemah Abang, itu pun lebih dekatnya ke Jababeka dibandingkan ke sini gitu. Tapi udah pasti naik mobil lah kalau tinggal di sini sih. Naik tol, pasti pilihannya tol. Ada angkot di Jababeka? Angkot AC gitu Pak. Oh, keren juga. Ntar coba ditongolin di layar kalau emang bener ada tuh ya angkot AC. Itu punya siapa aja? Punya swasta atau programnya Bupati Kabupaten Bekasi? Kalau program pemerintah sih keren banget. Nah, jadi kenalin ini namanya Lala Nur Laila. Yes. Nama Sunda banget ya, ngerime gitu. Iya, Lala Nur Laila. Lala ini marketing di Meikarta atau di Lipo? Awalnya aku di Meikarta, terus aku pindah ke Lipo. Jadi megang landed gitu, kayak rumah, Oh, sekarang ruko. megang landed. Karena yang di Meikartanya unit-unitnya udah hampir sold out. Beneran sold out? Iya. Tapi kayaknya nggak terlalu ramai sebenarnya okupansinya. Ada sih kelihatan hidup tapi nggak penuh gitu. Mungkin ini kan siang. Kalau malam mereka rame banget. Ramai banget? Iya. Itu orang lokal atau orang luar? Campur. Ini kalau malam tuh kayak orang Chinese, orang mana-mana tuh udah sewa di sini. Orang bule ada? Banyak. Mana sih? Iya. Kerja di mana? Kan kita dikelilingin kawasan industri. Oh, iya. Cikarang ini dikelilingin. Jadi kalau laku sih udah laku semua. Udah laku Tapi di semua. distrik 1 doang adanya sekarang ya? Ya, kita ada distrik 2 juga. Distrik 2 juga udah hampir mau serah terima semua. Oh, belum jadi? Sudah. Oh, udah jadi? Sudah jadi. Nah, satu distrik itu tadi lu bilang ada 28 tower. Satu tower berapa lantai? Ingat ya? Satu tower. Satu tower Karena ini berapa lantai? kita kan ada tower A sama tower B. Dia beda-beda sih. Oh, beda-beda. Ya, cukup keren sih.
cukup gede sih emang sih. Keren kan? Ini perubahannya tuh gimana sih? Karena dulu waktu gua terakhir kesini sering ya, Oke. kayak hampir 10 tahun lalu tuh kan ada Maxbox doang. Yes. Tempat seluruh orang Cikarang nonton bioskop tuh. Sekarang Maxbox-nya masih ada nggak? Masih. Masih hidup? Ya, tapi untuk bioskopnya nggak ada. Jadi kayak Maxbox itu kayak tempat-tempat kita buat launching produk baru. Maxbox itu kayak Ah. tempat food court aja gitu. Belum food court sih. Maksudnya kalau kita lagi ada acara-acara event lipo-lipo di Maxbox. Jadi bioskopnya Cinepolis kalau di sini. Yes, gini. Nah kalau lu sekarang pegangnya Landed House. Yes. Di Cikarang dapat nggak 1M rumah? Bahkan di Lipo aja sekarang di Cikarang tuh ada rumah yang 300 juta. Jadi semua Subsidi? ya enggak, Subsidi? enggak, bukan subsidi. Jadi Lipo ini sekarang kita lagi ngeluarin rumah yang 300 juta biar semua kalangan ini bisa beli. Tujuannya baik ya? Iya dong. Tujuannya untuk kebaikan, beneran untuk kebaikan Iya tujuannya. dong, jadi- bukan cari untung, bukan? Ya, buat kebaikan juga. Jadi semuanya tuh jangan sampai nyewa rumah, mending kita beli. Ya Lo kan? pun tinggal di sini, lo pun. Iya dong. Menarik sih. Sebenarnya pengen lihat sih rumah 300 juta. Boleh Kayak dong. kayak apa tuh rumah di sini 300 juta? Karena episode pertama yang gua bikin itu gua ke Citra Maja, tahu nggak? Nggak tahu kali ya. Tahu nggak Citra Maja? Pernah jauh dengar lah, sih. jauh lah. Jauh ya? Itu harganya 100 jutaan. Itu subsidi. Enggak ya, Mangjat ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, gue mau lihat di Cikarang, di Lipo berarti kan hitungannya Iya, kan? Itu di kawasan pabrik. Iya, deket kawasan pabrik sih. Lu ada waktu nih? Boleh ada. Wah, boleh juga nih kita intip kayak gimana rumah 300 juta di sini. Masih cukup seru juga ya. Ini kalau malam tuh seru loh. Di Ada tiap level distrik, sih. di setiap distrik ada. Oh, ada. Makanya tadi gue bilang sama kayak Campville. Campville kan Lipo. Emang Lipo. Ini tuh emang Makanya hampir sama. Ini tuh kayak dibuatnya. Avenue of Stars di Ya. Campville. Emang karena yang bikin sama. Karena Makanya ini- ngopinya nyari Starbucks nggak ketemu-temu gitu loh. Lah gue mau nanya nih, ini kan dulu tahun berapa ya? Tahun 2017-an sempat ada rumor-rumor nggak jadi bangun tuh. Sorry aku potong. Kayaknya 2017 itu kita awal launching Mekata ya. Oh launching. Nah, lu mulai kapan di Kalau sini? saya sih sebenarnya masuknya tuh di tahun 2019. Oh setelah launching. Yes. Berarti lu sempat kena ada yang marah-marah nggak gitu? Wah, banyak. Tapi beneran nggak? Beneran banyak yang mangkrak nggak gitu? Enggak sih sebenarnya. Kalau distrik 1 sih tetap berjalan, distrik 2 tetap Oh yang berjalan. ini, Ya. yang lain kali. Iya, cuman sebenarnya tuh cuma isu aja sih sebenarnya. Tapi masih akan ada distrik baru yang dijual juga apartemen gitu. Ada sih nanti. Tunggu aja. Berarti laku ya? Laku banget. Tapi yang beli itu bukan investor, emang pemilik dan pengguna gitu. Ada investor, ada yang dihuni juga. Berarti kan kalau yang belinya banyakan investor, banyak yang kosong dong unitnya berarti kan? Ya tapi kita laku banget disewain. Berapa sih harga sewa kayak di sini ukuran one bedroom gitu? Kalau misalnya? misalkan one bedroom itu bisa hampir 2 juta sampai 3 juta sebulan. Udah sama IPL? Ada yang tergantung ya. Kita kan juga kalau nyewa kita lihat interiornya dulu. Oh iya Yes, gitu loh. Ya cukup oke lah harga segitu ya. Iya. Ini nih yang baru, kita tuh baru launching banget. Namanya Bronze Living. Nah ini 3x10. 30 meter tanahnya. Luas bangunannya 25,8, luas tanahnya 3. Ini 300 juta. Kecil sih. Kecil tapi kan sesuai dengan ini ukurannya. Ini bener ada pinggirnya enggak kan? Beda-beda. Oh, ada beda. Kalau ada hooknya, ini kok TV nyala ada orang. Enggak, ini kan share unit. Kita masuk aja. Jadi emang nyala terus. Kita lihat aja. Daripada ngekos kan mending beli ini. Guys, begini guys, ini 300 juta. Wow, keren kan? Ya. Sini masuk Oke aja. lah. Ini bener nggak ada begini, ada pintunya ke belakang? Ini dapat beneran? Ada, dapet. Ini defaultnya begini atau gimana? Defaultnya begini. Betul. Tapi ini kita nggak ada interior ya? Tapi defaultnya ada ubinnya di sini gitu. Ada. Mentoknya di sini mentoknya. Enggak sampai belakang. Ini kan pintu. Mentoknya sampai belakang. Iya. Masa sih? Beneran. 30 meter segede gitu. Iya, keren dong ini. 300 juta. Tapi kadang biasanya beli rumah tuh tidak sebagus show unitnya. Karena kan Ini pasti tergantung- tanah kan nanti kan? Iya, tanah. Terus ininya mentoknya tembok tetangga juga kan? Yes. Tapi ada jarak gitu ya, lumayan Ada. sih kalau benar. Ini yang hook nih. Nah, kalau bener-bener badan dia nyampe sini aja, nih. Yang hook berapa? Kita kalau di hook itu Ya, hook semua lebih tuh- keren sih. Semua tuh harga di sistem sih beda-beda. Paling tuh bedanya dikit doang. Gimana? Murah nggak nih menurut lu pada yang nonton nih guys? Kita mau lihat ke atas. Boleh. Silakan. Ini juga ada toilet ya.
Di bawah ada juga kan? Ada. Guys, 300 juta dapat rumah ada toiletnya guys. 2 lantai ya. Dua lantai guys, dapat ada toiletnya guys. Cukup make sense lah. Cicilan 2 juta. Bisa lah itu. Ya bisa lah. Dan tadi diceritain sama Lala bahwa di sini itu orang-orang Cikarang kerja di pabrik tuh kaya-kaya ya. Ya kaya. Karena kan doi ngelihat segajinya. Gila-gila ya. Iya. Ada yang kadang kalau lembur 30 juta ada. Bahkan lebih. Padahal itu sekelas karyawan ya. Karena mungkin dia lembur atau ada apa. Masih muda tuh hitungannya. Ya muda lah. Rata-rata sih di sini kayak maksudnya kayak umur 20 tuh 21 tuh udah pada ambil rumah. Jangan-jangan kalian salah tinggal di Jakarta guys. Jangan-jangan harusnya jadi buruh pabrik di sini gitu. Dari tadi lu ngapain sih Mang megang-megang rumah ini? Oh ya. Ini kita sholawatin, Ji. Oh. Betul. Iya. Dapet. Ngaruh tuh. Ngaruh lah. Oh iya. Kayaknya yang solawatin yang besar aja deh. Yang ini lebih gedongan tuh. Lihat sa yang lebih gedongan sa. Tapi ini harganya juga affordable banget. Iya. Tadi lu bilang 1M kan? Enggak sih, enggak sampai 1 M. 300, 400. Ya, 400-an. Ini yang paling orang kaya nih. Oh ya. 900. Nih guys, lu bisa punya di sini 2 mobil kalau yang ini. Kalau yang ini 1 Ini mobil 3 aja. lantai loh. Ini beda 3 dari yang lantai lain, loh. ini Kita 3 masuk lantai. ini yuk, yang mahal yuk. Luas bangunannya 98, luas tanahnya 62. Luas tanahnya 60. Yes, 60-an. Tuh, ceilingnya beda kalau yang di sini lebih tinggi. Kalau ya, yang tadi, Mang Ajat, Yao Ming kepentok itu nggak bisa beli. bisa. Nggak, tapi jujur ini unitnya keren sih. Meskipun gue yakin pas beli nggak akan sekeren ini, tapi ini unitnya keren sih. Ya, Karena keren kalau ya. beli pasti kosongan kan? Ini kosongan sih. Coba di Jakarta dapat nggak harga segini? Ya nggak dapet lah. Ya makanya pindah Mana dong ke dapet. Cikarang. Tapi gimana, Mat Esa, sejujurnya? Bagus rumahnya? Bagus. Ceilingnya juga tinggi, enak kan? Tadi kan pendek tuh. Kayaknya Nah, masih ini ada. proper sih, ruang keluarga, ruang makan, dapurnya. Ini 3 lantai ya? Ini ada 3 Kita lantai. boleh lihat. Wah, boleh kita ngintip yuk. Ya, kita intip aja. Kamar tuh ada toiletnya juga. Ya interiornya bagus sih, interiornya bagus. Lihat aja. Ini juga kayak bisa ada balkon gitu loh, Mas. Kalian bisa punya 6 anak guys di sini karena satu kamar bisa buat 2 anak tuh. Anak kontak, gede nih. Ada kamar mandinya, kamar anak mewah juga ya. Iya dong. Jadi kita di setiap kamar juga ada toiletnya. Displaynya kocak. Toilet buat anak kecil. Bapak nggak bisa pakai. Menurut Mas Gamal gimana Cikarang? Oke. Ya pertama kali gue liat Mekarta cukup keren sih memang. Kayak di luar negeri tadi gue bilang. Berarti kalau rumah yang kayak di perkampungan itu lebih murah lagi daripada ini. Yang perkampungan mana tuh? Misalnya di luar Tapi luar kalau Lipo. yang itu kan bukan termasuk Lipo ya? Iya, tapi pasti lebih murah, bisa 100 juta nggak sih? Nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin juga, karena kan dia deketan, berarti dia juga ke bawah mahal. Tapi kan pasti ini lebih mahal dong. Yes, kayak- Berapa IPL di sini IPL-nya? Masih murah banget sih Mas. Iya, Kalau berapa tuh rumah murah? tuh, kalau kayak rumah yang 300 juta tuh paling semuanya itu paling 100-an. Termasuk air ya. Oke lah, lo udah nggak 100.000 loh. perlu ikut siskamling, udah nggak perlu ngeronda, udah nggak Iya. perlu gotong royong, udah dikerjain semua kan. Yes. Not bad lah. Ya udah, nextnya Lipo kalau mau sponsorin gue, tolong sponsorin ya. Nih, Mas Gamal, thank you ya. thank you. Udah mampir loh. Thank you loh. Thank you, Lala. thank you. Nanti kalau mau ngontak Lala, ada Boleh. nomornya di bawah. Atau IG-nya. Boleh. Nanti tinggal langsung aja. Kalau mau nanya soal rumah. Iya. Jangan modus. Nggak boleh modus ya Nggak boleh guys. modus. Daerah Kota Mandiri Cikarang bisa dibilang sangat strategis karena aksesnya itu banyak. Jalan tol ada, arteri Pantura ada, jalur kereta ada, bahkan KRL pun dapat sedikit. Dan semua jalurnya itu radial ke Jakarta. Tapi emang kekurangannya adalah rail base-nya itu si KRL-nya itu jauh dari Kota Mandiri. Karena kalau lihat stasiun Cikarang itu sebenarnya tidak benar-benar dekat Kota Mandirinya. Di Jababeka, stasiun KRL yang ada itu adalah stasiun Lemah Abang dan itu belum KRL. Jadi kalau lu misalnya merupakan orang Jababeka yang pengen bolak-balik ke Jakarta tiap hari naik KRL, lu harus naik motor atau mobil ke stasiun Cikarang yang jaraknya itu kurang lebih 5 kiloan lah. Itu kalau lu orang Jababeka. Kalau orang Delta Mas lebih jauh lagi. Di Lemah Abang itu yang lewat adalah kereta daerah Walahar. Itu merupakan kereta tujuan Purwakarta ke Cikarang. Jadi lu bisa nebeng dari kereta itu baru turun di Cikarang baru nyambung KRL. Kalau pengen effort nanggung mendingan naik motor aja ke Cikarang. Tapi sebenarnya di Cikarang sekarang itu udah ada satu angkot yang bisa dibilang angkot semacam mikrotrans lah. Dia angkot AC namanya Swatantra yang beroperasi di Jababeka. Trayeknya itu stasiun Cikarang sampai ke PU. Jadi mungkin akan lewatin beberapa pabrik lah. Dan kalau lu mau bandingin dari
Jababeka, Lipo sampai ke Delta Mas, tentu Jababeka ini yang paling matang. Dia yang paling duluan, dia paling dekat stasiun KRL, dia udah punya angkot AC, dan nanti MRT Cikarang kalau udah jadi ke Cikarang adanya di Jababeka. Yes, bukan di Delta Mas, bukan di Lipo, tapi di Jababeka. Dan sekarang pun kan Trans Jabodetabek adanya di Jababeka, bukan di Lipo. Ya tapi lo kalau pengen beli rumah di Cikarang jangan terlalu berharap sama MRT-nya, karena MRT-nya ini jalan juga belum. Ini mirip lah dengan MRT ke Tangsel. Ya udah diomongin, udah ada wacana, tapi jalan belum, nggak tahu kapan. Nah kalau kita ngomongin transportasi umum intracity dalam kotanya nih ya, menurut gue Cikarang lebih baik dibandingkan BSD. Kenapa? Karena di Cikarang itu ada AO, tepatnya di Lipo. Dia itu punya rute dari Lipo Cikarang ke Delta Mas, begitupun ke Jababeka. Dan AO ini ya bisa dibilang udah cukup legend lah ya. Lu mau keluar kota bisa, dalam kota bisa. Di BSD juga punya shuttle, dia punya bis BSD. Tapi sepenglihatan gue, selama gue main di Cikarang, main di BSD, gue lebih sering ngelihat AO dibandingkan bisnya BSD. Coba lu orang BSD yang suka pakai shuttle dalam kota, kira-kira di BSD itu headway-nya berapa menit ya? Karena gue bener-bener jarang ngelihat. Seakan kayak cuma gimmick aja. Kalau AO di Cikarang itu beneran nyata. Dan kalau ngomongin macet, lagi-lagi Cikarang lebih nggak macet dibandingkan BSD. Ya wajar sih, karena kan BSD ini memang lebih ramai dan lebih dekat ke kota Jakarta dibandingkan Cikarang. Nah kalau kita ngomongin masa depan, ini ada game changer baru, tol Japek 2, Japek Selatan. Tol ini bakal nyambungin Cipularang ke tol Cimanggis Cibitung. Dan lokasinya itu bakal ngelewatin area selatan Lipo Cikarang dan Delta Mas. Terpantau di Gmaps nih ya, itu fisik pintu tolnya udah kelihatan. Dia ini nanti keluarannya langsung masuk ke area pabrik GIIC Delta Mas. Jadi kalau misalnya lu orang Cikarang, kalau lewat tol Japek 2 yang bakal beroperasi tahun depan ini, lu bisa keluar langsung di Sadang dan langsung makan sate marangi Hajah Yeti. Jadi deket. Jadi kalau ngomongin prospek, sepertinya Delta Mas ini banyak game changernya. Ada tol Japek Selatan yang dia tuh paling deket ke Delta Mas. Dia juga deket sama stasiun Wus Karawang, meskipun ya nggak terlalu deket sih. Tapi lu bayangin nanti ke depan mungkin 100 tahun lagi kalau Wus udah sampai ke Surabaya, nah enak gak tuh? Dari stasiun Karawang bisa langsung nyampe ke Surabaya. Cuman Delta Mas ini emang bisa dibilang yang paling belum berkembang ya, masih sepi banget. Jadi kalau misalnya yang udah mature itu Jababeka, yang masih green banget, bukan green pohon maksudnya, tapi green banget dalam arti masih banyak tanah perawannya lah. Ini Delta Mas. Paling murah rumah ya pasti Delta Mas lah. Cuman kalau pengen yang tengah-tengah, Lipo mungkin jadi pilihan ya. Tapi lagi-lagi kalau lu merupakan orang yang kerja di Cikarang, of course tinggal di Cikarang. Menurut gua itu udah bisa dapat hiburan, bisa ke mall, meskipun ya mallnya gitu-gitu aja. Tapi lo bisa main ke Bekasi kalau pengen yang lebih rame, pengen cari Uniqlo, pengen cari makanan bisa. Kalau bosen di Cikarang, lu ke Grand Waste bisa masih. Tapi emang kalau harus bolak-balik Jakarta sih masih nggak make sense lah. Gini ya guys, gue bilang nggak make sense itu karena buat standar gua. Tapi pada faktanya banyak banget orang Cikarang yang setiap hari kerja ke Jakarta. Itu banyak. Kita bisa lihat di KRL nih ya. KRL itu kalau misalnya lewat dari stasiun Bekasi agak jam-jam malam, itu banyak banget yang turun di Tambun sampai ke Cikarang. Itu kan berarti banyak orang Cikarang yang memang commuting setiap hari ke Jakarta. Cuman memang jarak dari Cikarang ke katakan Sudirman itu kan cukup jauh ya. Sama jauhnya kayak Rangkas Bitung ke Tanah Abang gitu. Makanya pertanyaannya, buat elu ngabisin waktu 4 jam per hari untuk commuting bolak-balik ke Jakarta, apakah itu make sense? Buat gua enggak. Tapi kalau buat lo make sense, ya no problem. Dan lagi-lagi Cikarang masih jauh banget lebih baik dibandingkan Maja. Jauh banget lebih baik. Nah nanti kita lihat ke depannya nih. Kalau misalnya KRL dipanjangin sampai Karawang karena ada wacananya udah nih, itu gue yakin mungkin bisa lahir lagi tuh kota-kota mandiri baru. Jangan-jangan di sekitaran Karawang tuh pasti muncul tuh. Kalau Karawang nggak mungkin muncul kota mandiri karena udah mahal tanahnya. Tapi kalau klaster pasti banyak muncul. Seandainya bener KRL bakal dipanjangin sampai ke Karawang. Kita nantikan lah kira-kira ke depannya ini bagaimana. Karena yang rail base ini lebih bisa diandalkan. Meskipun kadang-kadang ada delaynya gara-gara mesti gonta-ganti sama kereta jarak jauh. Tapi tentu lebih tepat waktu dibandingkan kita naik AO, naik Damri. Yang namanya lewat jalur aspal itu kan banyak hal yang tidak diduganya di jalan. Nah udah kelar kita nih, kita udah balik lewat tol Jor 2 lagi, nyampe Jakarta sore aman, yang penting gak kena macet. Nah jadi kurang lebih Cikarang itu merupakan daerah yang memang banyak ekspatnya. Dan kalau di Mekarta itu lebih banyak lagi ekspatnya. Memang terkonsentrasi di sana karena tadi kan cerita si Lala di tempat yang kayak tempat nongkrongnya itu kalau malam banyak banget orang-orang Chinese, orang-orang Korea, Jepang. Ini bukan orang Cindo ya, tapi orang Cina beneran Cina yang ngomongin ni hao ma gitu. Dan pertanyaannya apakah worth it buat tinggal di Cikarang? Ya tergantung konteks. Kalau misalnya lo emang pekerja di kawasan industri tentu sangat worth banget karena lo berangkat dari rumah ke kantor lo itu cuma
15 menitan dan memang nggak ada macet yang berarti kayak di Jakarta gitu loh. Tapi kalau memang kehidupan lo masih di Jakarta untuk tinggal di Cikarang, buat gue sih ya lagi-lagi beyond juga sih, meskipun masih tetap doable dibandingkan di Maja ya, karena ada tol. Kalau nanti konteksnya ada MRT, jadi agak make sense tuh Mang Ajat buat tinggal di Cikarang dan kerja di Jakarta sekalipun. Karena ada MRT ya, MRT itu kan lebih cepet dan lebih nyaman dibandingkan KRL gitu loh. Jadi make sense dan harga rumahnya memang oke ya. Tapi ya memang paradoksnya adalah lu siap nggak tinggalnya bener-bener di kawasan industri, karena tadi ada komplek yang sebelahnya itu udah pabrik. Ya gua nggak tahu pabriknya pabrik apa. Kalau pabriknya manufaktur masih oke lah, tapi pengolahan limbahnya gimana tuh kita nggak tahu juga kan. Kalau ngomongin polusi, kebetulan tadi nggak ada bisa dicek tuh, karena nggak ada apa aja, nggak ada stasiun pengecekannya ya. Beda sama di Maja ada, jadi bisa kita cek. Kalau tadi nggak ada tuh. Udara bersih apa enggak? Sekilas sih kalau dibandingin sama sekitaran Bantar Gebang ya lebih bersih di Cikarang ya. Kalau buat ngomongin hiburan ya ada hiburannya, ada lah, lumayan lah hiburannya cukup ada lumayan lah. Dan kebanyakan orang Cikarang itu banyak juga yang kalau nggak mau terlalu jauh Jakarta, mereka mainnya di Bekasi atau di Grand Wish gitu. Itu masih reachable lah. Dan banyak juga orang Bekasi nih Mang Ajat ternyata loh yang kerjanya itu di Cikarang. Nah itu juga doable kalau itu tuh. Dan ngelawan arah itu enak tuh. Dan dia deket ke Jakarta, kalau buat main enak tuh. Orang Bekasi yang tinggal di Cikarang, lu pemenangnya sih, menurut gua lu pemenangnya sih. Ya udah, kurang lebih sekian video kali ini. Ini panjang nih video karena tadi Lalanya minta ngajakin ke tempat rumah-rumah yang dia jual terus, jadi agak panjang nih. Cuman emang menarik karena rumahnya itu beragam dari yang paling murah banget 300 sampai ke tadi yang paling mahal tuh. Nanti buat next video kita pengen bahas daerah di kayaknya antara PIK atau BSD lah, kita pengen nextnya antara PIK atau BSD. Kalau PIK ya gue harap nanti gue bisa ketemu sama sales rumah yang megang rumah paling mahalnya juga, jadi bisa kita lihat tuh, wah gila di PIK ada yang mahal banget ya. Begitupun di BSD, gue harap bisa ketemu sama sales di Naval Park, jadi bisa ngeliat rumah yang 100 miliar kayaknya keren gitu kan. Kita ceki-ceki lagi deh. Kalau lo suka video kayak gini, lo komen di bawah request nextnya mau di mana lagi, kasih input juga kurang lebihnya apa, dan lu lebih suka yang panjang banget atau yang setengah jam aja ya. Entah kita sesuaikan lah. Intinya bikin video kayak begini buat gue sih seru ya, karena gue sekalian jalan-jalan nih melihat dunia. Nggak cuma kota developer doang yang bakal kita kulik, nanti pokoknya daerah-daerah biasa pun yang memang menarik bisa kita kulik, kita akan bahas, karena ini udah jadi hobi gitu loh ya. Dan gue harap karena video panjang AdSense-nya juga bagus, itu kan harapan kita. Oke, adios famos, see you next videos, I love you all. Muah no homo. Su.